بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف فصل وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح لا تصح قدوة رجل بأمرة Fasil wala ولا قارئ wala qari'in مدرسة wala qari'in. ولا قارئ بأمي Nah, fasil وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاه ajza'ahu أجزاه ما لم يتقدم عليه وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. Baik. Ya. Hadal fasal ma yata'allaqu bi hukmi atau bi ahkam salatil jamaah ya. Ahkam salatil jamaah khasatan salatul jamaah li shalawatil khams al-mafruḍah ya. Baik. Faslun wa salatul jamaati sunnatun muakkadah. Mendirikan sholat jamaah 5 waktu ya. Di sini maksudnya sholat jamaah yang dilakukan untuk sholat fardu khususnya ya. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sholat fardunya wajib jelas. Sholat fardunya sholat 5 waktunya fardu ya, tapi dilakukan secara jamaah. Inda Syafi'iyah sunnah muakkadah ya. Nah, ini berbeda dengan pendapat lain yang ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan apa namanya? Fardu kifayah, tapi sebenarnya ini sunnah muakkadah juga catatan ya. Nanti akan kita lihat. Karena dalam madzhab Syafi'i juga yang masyhur bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Ya, nakro. Tapi di sini Syekh Al-Qadhi Abi Syuja mengatakan sunnah muakkadah. Lirijali wan nisa. Ya, apakah bagi jamaah laki-laki atau jamaah perempuan? Nah, ini kalau jamaah laki-laki semua ulama sepakat ya bahwa masyru' sholatil jamaah ini suatu disyariatkan. Tapi kalau untuk wanita memang ada khilafiyah. Kalau dalam mazhab Maliki tidak disyariatkan sholat jamaah bagi wanita, tapi dalam mazhab jumhur wanita boleh sholat jamaah, hanya sesama mereka ini. Tapi ini yang pertama dipahami dulu bahwa dalam mazhab Syafi'i dianjurkan sholat jamaah itu bagi laki-laki ataupun wanita. Lima rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah al-fardh al-munfarid. Ini karena Rasul menyebutkan ada fadilah khusus ya untuk sholat fardu berjamaah yang mencapai bisa 27 darajah 27 derajat yang lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, wal asah, nah ini tadi saya katakan ya, kata Syekh Al-Bugha, wal asah annaha fardu kifayah. Nah, pendapat yang paling tepat, sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah fi haqqir rijalil muqimin. Ya bagi kaum laki-laki, satu laki-laki syaratnya ya, yang kedua mukim, posisinya dia mukim bukan musafir. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i sholat fardu itu berjamaahnya adalah fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah seperti kata Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani tadi gitu ya. Bihaitu yadharu syi'aruha, alasannya untuk menampakkan syiar Islam dengan sholat jamaah tadi. Nah, dalilnya apa fardu kifayah? Lima rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah wa fi riwayah as-shalah la tuqamu fihim as-shalah ya fi riwayah illa istahwadha alaihim syaitan ay ghalabahum mastawla alaihim wa hawwalahum ilaihi. Nah, jadi karena ada ancaman gitu ya, Rasulullah mengancam kalau ada sejumlah umat Islam yang berada di suatu wilayah kok tidak didirikan sholat jamaah di dalamnya, maka Rasulullah memberikan informasi ancaman istahwadha alaihim syaitan, maka mereka akan bisa dikuasai oleh syaitan karena tidak menampakkan syiar Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa ya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah terkait dengan masalah jamaah. Maknanya begini Afwan, kalau ada masjid gitu ya,
kok tidak didirikan sholat sholat jamaah 5 waktu di situ gitu ya. Maka ya satu kampung yang ada di sekitar masjid itu akan berdosa. Tapi kalau sudah didirikan minimal 2 orang, ya minimal 2 orang, maka itu sudah menggugurkan kewajibannya. Walaupun tentunya sebaiknya tetap dilakukan dalam jumlah yang besar. Semakin banyak jamaah, semakin besar pahalanya. Nah, jadi al-asah ya, catatannya yang lebih sahih pendapat mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Baik, ini dari sisi hukum. Nah, bagaimana cara sholat jamaahnya sendiri? Nah, di sini pertama ya, untuk sahnya sholat berjamaah tentunya disyaratkan ada imam, ada makmum ya. Ada imam, ada makmum minimal 2 orang, tapi ada syarat tertentu bagi makmum atau imam. Wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imamah. Nah, khusus bagi makmum disyaratkan agar sholat jamaahnya sah, dia harus berniat menjadi makmum. Harus berniat menjadi makmum. Nah, kalau imam tidak disyaratkan gitu ya. Makanya ya Fat, kalau misalnya kita sholat ya, biasa kadang kan ada ketika orang sholat sholat misalnya dia masbuk gitu ya, atau misalnya dia sholat sunnah ba'diyah, ada yang nepuk punggungnya kan untuk kemudian dijadikan sebagai imam. Nah, itu kalau dia awalnya nggak berniat menjadi imam nggak masalah ya, artinya tetap sah untuk dia sholat jamaah meneruskan sholat yang dilakukan. Tapi kalau seseorang menjadi makmum, maka disyaratkan harus dia berniat menjadi makmum. Nah, misalnya kalau niatnya dilapatkan, kalau untuk makmum ya, misalnya usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Kalau digunakan dengan yang lain, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin takbiran kiblati adaan lillahi ta'ala adaan makmuman lillahi ta'ala. Dia ada kata-kata makmumannya yang menunjukkan dia sedang melakukan sholat berjamaah sebagai makmum. Tapi kalau untuk imam maka tidak disyaratkan, walaupun tetap dianjurkan ya. Kalau untuk imam maka kalau dia misalnya tidak berniat gak apa-apa. Yang penting ya dia berniat sebagaimana standar minimal niat sholat, misalnya usolli fardhu zuhri. Jadi tidak mesti usolli fardhu zuhri imaman ya. Jadi yang pertama untuk niat ini syarat sahnya makmum, tapi bukan syarat sahnya imam ya. Liyasihhu aw liyasihha iqtida'uhu wa yakunu lahu thawabul jamaah amalan bihadis innamal a'mal. Kenapa? Karena sebenarnya dalam sholat berjamaah itu ya yang menjadi utamanya itu adalah makmum yang mengikuti imam, maka disebut jamaah. Ya, kalau imam kan sholat sendirian hakikatnya gitu ya. Ya mau diikuti oleh orang lain atau tidak ya hakikatnya dia tetap sah sholatnya. Tapi ketika itu disebut sholat berjamaah, maka ketika dia diikuti, dan karena itulah yang disyaratkan untuk berniat mengikuti ya dalam sholat berjamaah itu adalah makmum ya, bukan imam. Dan juga agar mendapatkan thawabul jamaah, mendapatkan pahala dari sholat jamaahnya tadi. Nah, jadi ini dari sisi niat ya. Nah, kemudian dari sisi hukum lainnya terkait dengan kondisi dari imam dan makmum ya. Kondisi dari imam ini juga terkait dengan masalah syarat sahnya sholat jamaah ya. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi. Boleh orang yang merdeka bermakmum di belakang imam yang berupa hamba sahaya. Wal balighu bil murahiq, dan boleh artinya sah ya sholat jamaahnya kalau makmumnya itu orang baligh sedangkan si imamnya itu murahiq. Murahiq di sini maksudnya mumayyiz ya, imamnya itu mumayyiz, artinya dia belum balik tapi umurnya sudah bisa melakukan tamyiz ya, sudah bisa membedakan apa yang baik atau yang buruk dan bisa tahu ya syarat rukun sholat dan seterusnya. Itu boleh, tidak mesti imamnya itu harus balik ya. Walaupun yang utama kalau kita katakan utama adalah balik. Ini kan dalam konteks standar minimalnya ya. Mad dalil ala hadza ya. Au ma ma'na al-murahiq? Al-murahiq huwa alladhi qarabal bulugh. Ya, yang disebut dengan murahiq itu adalah umur yang menjelang berumur balik. Wal muradu bihuna as-sabiyyul mumayyiz. Nah, yang dimaksud dengan murahiq itu adalah as-sabiyyul mumayyiz. Jadi murahiq maknanya adalah al-murad as-sabiyyul mumayyiz. Dia anak yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Nah, dalilnya apa kok boleh ya anak yang belum balik tapi sudah mulai menjadi imam? Lima rawahul Bukhari anna Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu kana ya ummu qaumahu wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin. Nah, dasarnya adalah Amr bin Salamah pernah mengimami kaumnya ya untuk menjadi imam sholat karena beliau saat itu yang paling banyak hafalan Qur'annya dari Rasulullah SAW. Padahal saat itu umurnya masih 6 atau 7 tahun ya. Umumnya 6-7 tahun itu belum balik gitu ya. Maka kemudian boleh melakukan sholat berjamaah di belakang makmum imam yang murahiq tadi.
Ini masih dikategorikan sah ya sholat berjamaahnya. Tapi ada juga kondisi yang mana sholat tidak sah ya, yang mana sholat berjamaah tidak sah. Apa itu? Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Nah, untuk kondisi yang lain maka ini tidak sah ya, tidak sah seorang laki-laki bermakmum di belakang imam wanita ya. Nah, dalilnya apa? Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zara qauman fala ya'ummuhum wal ya'ummahum rajulun minhum. Nah, jadi di sini Rasul mengatakan ya, kalau seseorang mendatangi suatu kaum, janganlah dia yang menjadi imamnya, yang orang yang datang tadi gitu ya. Dan juga ketika ingin mendirikan sholat jamaah, wal ya'ummuhum rajulun minhum, hendaknya yang menjadi imam itu laki-laki di antara mereka. Wa mafhumuhu annal mar'ata la ta'ummal qaumu wa fihimur rijal. Nah, mafhumnya ya, pemahaman dari hadis ini ya, Rasul memerintahkan laki-laki menjadi imam, berarti wanita tidak boleh menjadi imam atas suatu kaum yang di dalamnya terdapat laki-laki. Artinya begini, ya akhwat, kalau misalnya jamaahnya itu hanya terdiri dari imamnya perempuan, makmumnya perempuan semua, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya imamnya adalah perempuan ya, kemudian makmumnya laki-laki, nah ini tidak sah. Karena asal ya akhwat, kalau imamnya perempuan, makmumnya itu sebagian perempuan, tapi ada laki-laki, namun laki-laki ini belum balik, boleh nggak jadi sholat jamaahnya sah nggak? Ya akhwat. Makmumnya itu laki-laki tapi belum balik, murahik. Misalnya kalau di rumah-rumah ada seorang ibu gitu ya, dia ingin mau sholat berjamaah dengan anaknya laki-laki, tapi anak laki-lakinya belum balik, sah nggak sholat jamaahnya? Ya Fat? Hah? Sah nggak? Baik. Asal al-murahik idza shalla sahhat sholatuhu. Murahik tadi yang mumayyiz. Kalau mumayyiz, anak yang mumayyiz sholatnya sah nggak? Hah? Nonton nah. Tadi boleh nggak? Tadi lihat. Hah? Tadi kan ada disebutkan ya, boleh orang yang sudah balik menjadi makmum di belakang murahik. Berarti kalau murahik sah nggak jadi imam? Hah? Nah, kalau murahik jadi imam berarti sholatnya sah nggak? Ya otomatis sah, nggak salah ragu. Kalau dia sah jadi imam berarti sholatnya sah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan begini, murahiknya itu tidak jadi imam, murahiknya itu jadi makmum, tapi imamnya adalah ibunya perempuan. Nah, sah nggak sholat jamaahnya? Sah, Ustaz. Enggak. Saya tanya, murahik sah nggak sholatnya? Nggak, gini. Murahik kalau sholat sendirian sah nggak sholatnya? Sah. Sah, Ustaz. Sah ya. Tapi kalau dia bermakmum di belakang wanita, sah nggak sholatnya? Enggak. Sah, Ustaz. Jawabannya jamaahnya tidak sah. Ya. Si wanita tidak sah, murahiknya juga tidak sah. Kenapa? Karena hukum asalnya murahik itu sudah dianggap sah sholatnya. Maka dia boleh nggak bermakmum kepada murahik laki-laki ya? Karena dia sudah dianggap sah sholatnya, boleh nggak dia bermakmum kepada wanita? Nggak boleh ya. Nah, karena di sini la tasihhu qudwatu rajulin bimra'ah, tidak bolehnya laki-laki bermakmum di belakang wanita itu mutlak ya. Apakah laki-laki itu sudah balik atau dia masih murahik ya, atau masih shabi mumayyiz. Nah, jadi makanya kalau ada seorang ibu gitu ya ingin ngajari anaknya yang sudah berumur tamyiz ya untuk sholat misalnya, dia nggak boleh jadi imam ya, sekedar sholat bersamaan saja gitu, tapi tidak ada niatan untuk menjadi imam dan makmum. Artinya begini, si ibunya sholat sendirian, ya anaknya juga sholat sendirian, walaupun berdekatan, nggak apa-apa, gitu ya. Karena sholat dengan mahram kalau berdekatan tidak membatalkan sholat. Tapi tidak boleh kemudian, menjadi imam dan makmum. Terus ya, kalau misalnya si anak yang murahik tadi belum bisa menjadi imam misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya si murahiknya sudah bisa jadi imam dalam sholat berjamaah di rumah, ya ibunya yang jadi makmum. Jadi bukan sebaliknya, walaupun ibunya bacaan Al-Qurannya lebih fasih gitu ya. Kenapa? Karena hukum asalnya la tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Ya. Baik. Nah, jadi rajul di sini mau dia balik atau murahik sama. Ya. Ini kalau kita bicara dalam konteks sholat yang berjamaah imamnya wanita. Tapi kalau makmumnya semuanya wanita, ya boleh, nggak masalah ya.
dengan catatan tidak ada satu orang pun yang jadi makmum dari golongan laki-laki. Baik, wala qari'in bi ummi. Nah, juga tidak boleh menjadi makmum ya, orang yang bisa membaca di belakang imam yang tidak bisa baca. Ummi itu layak yaqra ya, ummi layak yaqra. Itu juga nggak boleh ya. Al-qari' huwa alladhi yusinu qira'atal Fatihah wal ummi huwa alladhi yakhillu bi harfi minha. Oh, yang dimaksud di sini adalah ummi dalam arti salat bacaan Fatihah ya, atau bacaan yang fardu ya, khususnya Fatihah, karena di antara bacaan yang fardu ya, bacaan yang wajib dalam sholat itu kan ketika dia jadi imam dan dijaharkan ada 3 ya. Jadi saat dia jadi imam dan dijaharkan itu ada 3, takbiratul ihram, Fatihah dan salam. Sedangkan kalau yang disirkan memang ada doa tahiyat dan seterusnya ya, sholawat. Tapi yang dijaharkan, maka hukum asalnya seorang makmum ya, kalau misalnya dia bermakmum di belakang seorang ummi di sini bisa saja dia bukan berarti tidak bisa berbicara ya. Bisa jadi dia bisa berbicara atau membaca, tapi bacaannya kemudian bermasalah pada bacaan yang fardu, maka itu tidak dibolehkan, nanti tidak sah ya. Al-qari' huwa alladhi yusidu qira'atul Fatihah wal ummi huwa alladhi yukhillu bi harfi minha. Jadi yang dimaksud dengan qari' yang tidak boleh bermakmum kepada ummi adalah yang bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna ya, artinya tidak ada kesalahan. Nah, tidak boleh bermakmum di belakang orang yang ummi yang baca Fatihahnya bermasalah walaupun hanya dengan 1 huruf saja. Ya, walam tasihul qudwa bi li anna qira'ataha kamilata ruknin kama alim. Li anna qira'ataha kamilata ruknin atau kamilatu ruknin kama alim. Nah, kenapa kok tidak sah? Ya karena membaca Al-Fatihah itu adalah sebagai penyempurna rukun salat. Ya, kalau dia tidak sempurna rukunnya ya berarti kan tidak sah salatnya. Ya, wa sahha salatuhu li nafsihi daruratan li adami qudrati ala ta'allum. Tapi dalam kasus ini si ummi tadi salatnya tetap sah, ya bukan jamaahnya. Jadi dia tetap sah sholatnya secara sendirian, ya. Kenapa? Daruratan li adami qudrati ala ta'allum. Karena memang saat itu dalam kondisi darurat dia belum bisa ada kesempatan untuk belajar. Nah, yang batal itu adalah makmumnya, ya. Yang batal adalah makmumnya karena dia salah memilih imam. Jadi imamnya tetap sah dengan bacaan seperti itu, tapi makmumnya yang keliru. Makanya kalau kita nih apa ya, mendapati dalam kondisi sholat yang jahri gitu ya. Kemudian kita mau, misalnya kita mendapati ada orang masbuk dalam sholat jamaah, ya, kita ingin menjadikan seseorang sebagai imam. Nah, ini pun harus hati-hati ya, jangan sampai memilih imam yang bacanya masih bermasalah gitu ya. Tiba-tiba mukul pundak seseorang, ketika dia baca Al-Fatihah, rupanya bermasalah. Ya udah, harus mufaroqah. Mufaroqah kan membatalkan niat jamaahnya. Ya, apakah kemudian sholat sendirian saja atau cari imam yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh menjadikan seseorang yang ummi sebagai imam dalam sholat jamaah. Nah, dia sendiri nggak ada masalah walaupun masih bacaannya nggak benar gitu, karena masih dalam proses ta'allum. Baik, ini dari sisi hukum sah tidak sahnya sholat berjamaah ya antara imam dan makmum. Baik, wa ayyu mawdu'in shalla fil masjid bi shalatil imami fihi wa huwa 'alimun bi shalatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaih. Nah, di antara hukum lainnya dalam sholat jamaah ya, bahwa makmum itu selama masih berada dalam masjid, dan dia bisa mengikuti sholatnya imam, ya dimanapun posisi dia, sholatnya tetap sah. Selama malam yataqaddam alaihi. Selama si makmum tidak pada posisi lebih maju daripada imam. Ya, jadi selama imam ini tidak lebih maju, meskipun jaraknya berjauhan dengan imam gitu ya, di belakang, dan dia masih berada dalam areal masjid, nah, sholatnya tetap sah. Ya. Contoh misalnya begini apa? Misalnya begini. Jadi ada imam, ya, imam. Masjidnya misalnya panjang ke belakangnya misalnya 100 meter, anggaplah ya, panjangnya 100 meter. Imam sholat di depan, ya, tentunya di mihrab dengan satu soft. Satu soft kan paling cuma ngambil 1-2 meter gitu ya. Ada makmum nih agak nyeleneh, dia nggak mau berjamaah di soft, tapi mundur ke belakang gitu ya, mundur belakang dekat pintu masjid misalnya. Dekat pintu masjid itu sudah masuk masjid, tapi di dekat pintu masjid. Sholat makmumnya sendirian itu sah nggak? Ya, Fat. Sah, Ustaz. Kenapa sah? Masih dalam area masjid dan tidak lebih depan dari imam. Tapi ini indah Syafi'iyah. Adapun mazhab yang lain seperti mazhab Hambali itu mengatakan ya orang yang sendirian di belakang soft termasuk tidak sah salatnya gitu ya. Tapi kita pakai mazhab jumhur ya. Jadi mazhab jumhur mengatakan itu tetap sah selama berada di dalam masjid ya, selama dalam masjid ya.
Tapi wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu. Tapi kalau imamnya di dalam masjid sedangkan makmum berada di luar masjid namun masih berdekatan dengan masjid, ya wa huwa alimun bi sholati, dan dia bisa mengetahui salatnya imam, artinya dengan melihatnya lewat lewat kaca misalnya atau dengan mendengarkan suaranya, ya, maka itu pun salat jamanya sah. Tapi dengan syarat wala ha'ila hunaka. Wala ha'ila hunaka, artinya tidak ada penghalang antara dirinya dengan imamnya. Jadi dia tidak penghalang itu gini, tidak ada penghalang, ada celah, ada pintu, ada jendela gitu ya, yang dia bisa melihat sang imam atau bisa mendengarkan suara imam. Nah, jadi walaupun dia berada di luar masjid itu tetap sah sholatnya. Nah sekarang saya tanya ya akhwat, kalian misalnya ya sah nggak sholat berjamaahnya, kebetulan rumah kalian dekat masjid, di samping berdempetan dengan masjid. Kalian sholat di rumah, kemudian imam sholat di masjid. Sah nggak sholatnya? Kalian dengar suara imam, ya, kalian dengar dan bisa mengikuti. Nah, sholat kalian di rumah itu sah nggak berjamaah bersama imam di masjid? Kalau dari bertetangga tadi antara rumah dengan masjid, hah? Salah? Ya, Khot? Sah ya Ustaz. Salah nggak? Ya ini syaratnya nih, syaratnya ini aja, wala ha'il, selama tidak ada penghalang yang membatasi, artinya tidak ada tembok, tidak ada penghalang yang membatasi antara imam dan antara masjid dan makmum, ya, antara masjid dan makmum. Ya kalau kalian misalnya rumahnya yang berdempetan dengan masjid gitu, lalu kemudian ada jendela gitu ya, ada jendela yang yang terbuka, kemudian kalian bisa melihat imam dan jamaah sholat jamaah di masjid, itu tetap sah, nggak apa-apa. Tapi kalau terhalangi 100% oleh tembok, maka itu tidak dibolehkan. Makanya kalau misalnya ada orang, sekarang kalau kita kan hari ini kan banyak ya masjid itu punya emperan masjid ya, punya finaul masjid. Jadi kalau ada orang sholat di finaul masjid, ya, dan dia posisinya tentu berada di luar, dan kemudian imam sholat berjamaah di dalam masjid, ya, selama dia tidak terhalangi, artinya masjidnya itu pintunya dibuka atau jendelanya dibuka, gitu ya, maka itu sholatnya tetap sah. Makanya kalau kemudian jamaah itu membludak, ketika jamaah membludak sampai kemudian tidak memenuhi ruangan masjid, boleh sholat di luar selama satu, ya kalau sholatnya tidak terputus softnya sih nggak masalah ya. Ini kalau terputus soft dan dia berada di luar masjid, maka dengan syarat wala ha'il, tidak ada penghalang antara dirinya dengan jamaah yang ada di dalam masjid. Ya. Nah, ini dasarnya apa nih ya? Dua kondisi tadi ya. Dua kondisi tadi dasarnya apa? Wa huwa alimun bi sholatihi ay bi sholatil imam ka an yasma'ahu aw yarahu aw yasma'a muballighan aw yara ba'da shaf. Nah, ada beberapa kondisi ya, selama makmum bisa mengikuti sholat imam. Nah, ada beberapa kondisi. Bagaimana seseorang disebut mengikuti sholatnya imam? Ka an yasma'ahu, seperti dia mendengarkan bacaan imam, ya. Au yarahu, atau dia melihat gerakan imam. Au yasma'a muballighan, atau dia mendengar makmum yang menjadi muballigh. Ya, jadi biasanya kalau seperti Masjidil Haram misalnya ya, karena jumlah jamaahnya banyak, ada satu orang yang atau beberapa orang disebut muballigh. Ketika imam baca Allahu Akbar, langsung dia mengatakan Allahu Akbar, seperti istiqlal juga ya, istiqlal juga, itu namanya muballigh. Jadi kalau dia tidak mendengarkan suara imam tapi mendengarkan suara muballigh, itu tetap dianggap mengikuti sholatnya imam. Au yara ba'da shaffi, atau memang dia bisa melihat sebagian shaf sholat dan akhirnya mengikuti sholat yang dilakukan oleh jamaah tersebut. Nah, jadi tidak mesti dia mendengarkan suara atau melihat imamnya, gitu ya. Paling tidak dia melihat sebagian shaf atau shaf di belakang yang dia mengikuti shaf tersebut. Maka itu yang disebut dengan bisa mengikuti sholatul imam. Ha'il, ya, mana ha'il di sini adalah hajizun yamna'u istithraq awil musyahadah. Ya, jadi ha'il ini adalah penghalang ya, yamna'u istithraq awil musyahadah, yang penghalang yang membuat dia terhalangi untuk bisa mendekati istithraq itu berjalan ya, mendekati jamaah sholat yang sedang dilakukan, atau penghalang yang menghalanginya untuk tidak bisa melihat shaf sholat berjamaah. Nah itu kalau terdapat hal ini sholatnya tidak sah. Tapi untuk yang pertama ya akhwat, kalaupun nah sekarang saya tanya ya akhwat, kalau di masjid ya, kalau akhwat itu sholat berjamaah biasanya ada penghalang nggak? Ada satir nggak? Nggak, akhwat? Ada, tapi biasanya
Nah, Ustaz. Nah itu ada satir, ada penghalang. Sah nggak sholat jamaah wanita seperti itu? Sah. Kenapa? Karena masih di dalam masjid. Kedengaran suara. Karena ya bukan hanya suara ya, yang lebih tepat karena masih berada di dalam masjid gitu ya. Jadi artinya bedakan dua kasus nih bagi makmum. Makmum ada kondisi yang pertama, makmumnya berada dalam masjid. Ya, makmumnya berada dalam masjid. Nah, artinya kalau makmumnya berada dalam masjid, meskipun ya ada hail, kalau selama dia masih berada dalam masjid, meskipun ada hail dan dia bisa mengikuti imam, sholatnya tetap sah jamaahnya. Tapi kalau misalnya dia berada di luar masjid dan dia bisa mengikuti imam, sahnya itu disyaratkan tidak ada hail. Jadi bedakan ya. Jadi kalau di dalam masjid meskipun ada hail nggak masalah. Tapi kalau berada di luar masjid, nah maka disyaratkan tidak ada hail. Tapi dalam dua kondisi ini, dua-duanya disyaratkan harus mengetahui sholatnya imam dengan 4 hal yang tadi disebutkan ya. Yasma' sautahu au yarahu ya, atau yasma' muballighan au yara ba'da shaffi. Nah, jadi dalam dua kondisi tadi tetap salah satu di 4 hal ini juga harus terpenuhi ya. Baik. Ini terkait dengan sholatul jamaah.